Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Kamis 22 Juli 2021, diambil dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara-saudara merasakan sepertinya Tuhan tidak adil? Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita? Atau pernah merasakan sepertinya Tuhan tidak peduli di masa kita menjalani masa-masa sulit ketika kita berhadapan dengan pergumulan duka cita yang mendalam dalam kehidupan kita? Ketika kita merasakan kegalauan bahkan ketakutan. Di saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, dalam keberadaan kita sekarang ini, apakah kita pernah berkata, di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan masih mengasihi kita? Saudara-saudaraku, hal yang sama juga pernah dirasakan oleh umat Israel kala itu. Pada zaman perjanjian lama mereka melihat bahwa Tuhan itu sepertinya tidak peduli dalam perjalanan kehidupan mereka. Sepertinya Tuhan itu tidak lagi mendengarkan doa-doa mereka. Sepertinya Tuhan itu tidak lagi memelihara hidup mereka. Terbukti ketika kami sudah berada di Babel ini. Kami berada di tanah yang jauh dari tanah Kanaan. Kami terbuang ke Babel. Lalu mereka berkata begini, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan itu tidak hidup lagi, Tuhan itu telah kalah. Saudaraku, apakah seperti itu? Sebagai orang Kristen kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita, Tuhan selalu hadir di dalam peristiwa apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka hari ini kita bersama-sama ingin mengatakan bahwa Allah tetap pengasih. Dari dulu sampai sekarang Dia pengasih. Dari dulu sampai sekarang Tuhan mencintai, memelihara kita. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Peristiwa terbuangnya umat Israel ke Babel bukan berarti Allah tidak mengasihi dan menyayangi mereka, saudaraku, tetapi justru karena kasih sayang Allah kepada mereka. Seorang bapa yang mengasihi anaknya, maka ketika anaknya salah, maka kasih bapaknya akan diwujudkan dengan menegur anaknya itu supaya ia kembali ke jalan yang benar. Demikian sebenarnya yang terjadi bagi umat Israel. Dan Tuhan juga menyayangi dan memelihara kita sampai saat ini. Kasih-Nya tidak pernah jauh dari orang-orang yang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca nas kita hari ini tidak terlepas dari ayat 1 sampai ayat 5. Di sana Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel dan mengingatkan mereka bahwa Allah yang telah memilih kita dari dulu, Allah yang telah memanggil kita dari dulu, Dialah yang menjadikan kita, Dialah yang membentuk kita, Dialah yang menolong kita. Dan Allah berkata, jangan takut. Dan hal itulah yang ditegaskan pada nas kita hari ini, saudaraku. Bahwa semua orang tidak perlu takut dan khawatir karena ada Tuhan yang berkuasa. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah Allah yang dikatakan Allah yang terdahulu, Allah yang ada hari ini dan Allah yang terkemudian, Bapak Ibu saudara-saudari? Yaitu Allah yang dulu mencurahkan air ke atas tanah kepada orang-orang yang haus, kepada kita yang mengalami pergumulan. Allah yang memberikan hujan lebat, Bapak Ibu saudara-saudari, ke tanah yang kering. Artinya Allah adalah sumber kehidupan.
Allah adalah sumber kesejukan. Allah adalah sumber sukacita bagi semua orang yang merasakan kehausan, penderitaan, dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara-saudari. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah yang mencurahkan rohnya ke atas umat Israel dan yang memberikan berkat itu kepada cucu mereka. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah mengenal hidup kita, Allah tahu hidup kita, Dia mengenal anak-anak kita, dan melalui rohnya Allah memberikan berkat itu kepada seluruh keluarga kita. Dan nas kita kalau kita baca secara utuh mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 sebelum nas pada hari ini, kepada cucu-cucu mereka, kepada generasi lintas generasi, berkat Tuhan melimpah, saudaraku. Dan apa yang pernah dilakukan Allah kepada umat Israel itu, kebaikannya, pemeliharaannya, tuntunannya, perlindungannya berlaku sampai saat ini. Tidak hanya kepada umat Israel, saudara. Tidak hanya di dalam perjanjian lama yang kita dengarkan tadi nas itu, Allah yang dahulu yang bekerja memelihara, tapi juga Allah yang bekerja memelihara sampai saat ini. Itu sebabnya firman Tuhan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Allah yang sejak ada di saat dunia ini diciptakan adalah Allah yang juga terus ada dan kekal untuk selama-lamanya, saudara. Oleh karena itu, siapakah yang seperti Allah kita? Siapakah yang bisa menandingi Allah yang dahsyat, yang maha hebat, yang kita percayai itu, saudaraku? Ketika kita berhadapan dengan COVID-19, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama-sama saudara-saudari di rumah sakit, di Wisma Atlet, di rumah-rumah yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan ada. Ia turut bekerja untuk kita semua, saudaraku. Di masa-masa sulit ini, ketika kita bergumul, ketika kita berduka, mengalami kesesakan, di manakah Tuhan? Tuhan hadir, saudaraku. Tuhan bersama kita semua. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menghibur, bahkan menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka hari ini kita berkata bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang telah memelihara dan memberikan kehidupan kepada kita. Dengan demikian, apakah aku harus takut? Apakah saudara-saudara harus takut? Nas kita pada hari ini berkata, kita orang-orang percaya tidak perlu takut dan tidak perlu meragukan kekuatan dan kemahibatan Tuhan. Jangan seorang pun berkata bahwa Tuhan tidak adil. Jangan pernah seorang pun berkata bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Jangan pernah seorang pun berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doamu, saudaraku, ketika engkau diterpa badai. Bila dari dulu Allah berkuasa, hari ini juga Dia berkuasa. Sampai kekal juga Dia tetap berkuasa. Bila waktu berlalu, saudara, dan musim berlalu, usia juga semakin tua, namun kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berlalu. Ia kekal selama-lamanya. Sekali lagi, janganlah takut. Bukankah Yesus adalah bukti kasih Allah yang telah dijanjikan dari dulu dan hadir di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita? Bukankah rohnya, Bapak Ibu saudara-saudari, telah dicurahkannya kepada kita, dan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Percayalah bahwa Tuhan akan melawat, menyembuhkan, memelihara hidup kita sepanjang zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dari dulu, dari kekal hingga kekal, Engkau hadir dalam peristiwa kehidupan kami. Maka kami tidak perlu ragu dan takut, bahkan khawatir menjalani hari-hari kami walaupun kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan hidup kami karena Engkau akan menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan yang terpapar COVID dalam pemulihan, isolasi mandiri di rumah masing-masing, di Wisma Atlet,
atau sedang berjuang dalam kesembuhan itu di rumah sakit, Bapa tolonglah mereka, lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka, supaya mereka kuat dan melihat bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami satu hari ini, para tenaga dokter, nakes, kami serahkan semua, supaya Tuhan juga menjagai mereka. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.